السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, entah itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan ceramah agama yang dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Umar Makkah LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak tahu ini fokusnya kemana. Nah, pikir di mana ini di Andre atau masih di rumahnya pikirannya. Karena kalau dilihat dari jumlah orangnya tidak sesuai dengan semangat menjawab salamnya. Ya, sama nama puasamanan. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para guru yang semoga senantiasa diistiqomahkan Allah dan dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Tidak ada profesi pekerjaan yang paling dibanggakan Nabi kecuali guru. Ya, Nabi itu pejabat, Nabi itu pemimpin. Tapi Nabi tidak pernah membanggakan dirinya sebagai seorang pejabat. Nabi itu pebisnis, padangkal lopo. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan saya diutus menjadi pebisnis. Satu-satunya yang keluar dari mulut Nabi adalah bu'ithu mu'alliman
Saya ini diutus oleh Allah menjadi guru yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan tidak mesti ilmu agama, tidak mesti ilmu Quran. Selama yang diajarkan adalah kebaikan yang bermanfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna muallimal khair, sesungguhnya siapapun yang mengajarkan kebaikan, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan dimohonkan ampun siapapun yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allahu Akbar. Namun sayangnya di negeri kita kadang guru tidak terlalu dimuliakan. Namun mudah-mudahan insyaallah setiap guru tetap ikhlas mengajarkan ilmunya, karena balasan akhirat jauh lebih besar dibanding apa yang mereka dapatkan di dunia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, para siswa dan siswi SMU keberapa ini yang di Falatai? SMU 6. Masalah SMA 6 Boni. Yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah di tengah fitnah ujian yang begitu berat. Dulu generasinya guru-guru tak yang di depan ini yang sudah banyak meninggalkan dunia hitam nasabah putih mana ni gemana jenggona. Dulu Riolo ujiannya anak muda tidak sesulit hari ini. Dulu anak-anak kalau rusak ketahuan oleh orang tuanya, maka lau langi maka mulai letu arawieng. Bapaknya tahu apa boleh kasih masalah matana mabolong rupana digumpa aja. Ketahuan. Hari ini anak-anak kita dirusak dari dalam kamar kita. Betul tak tidak? Engkau mutai mana di lona? Nah, motor kita dan sedang dirusak. Hari ini banyak anak-anak kita sekolah tapi tidak ada visi misi, tujuannya tidak ada. Yang penting naik level ke game na, terserah elok pun kematama aku pada diseng atau dina. Hei anu teba gati, hei saliro. Jamaah rahmat Allah, di waktu singkat ini mudah-mudahan insyaAllah ada nasihat yang bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan kepada anak-anak yang dirahmati Allah dan siapapun yang hadir pada kesempatan kali ini. Di waktu singkat ini kita ingin mengambil ibrah, pelajaran hikmah, apa pelajaran yang bisa diambil dalam puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada ibadah, tidak ada syariat yang Allah perintahkan kepada kita kecuali pasti ada efek, ada bekas, ada dampaknya. Contoh, coba sebutkan apa ibadah syariat yang Allah perintahkan kepada kita selain puasa? Salat, kemudian haji, zakat, umrah, jihad. Tidak ada syariat, diingat baik-baik, tidak ada syariat, tidak ada ibadah yang Allah perintahkan kecuali pasti ada bekas, ada dampak kepada orang yang melakukannya. Contoh, salat 5 waktu. Tidak mungkin ada orang yang menjaga salatnya dengan benar sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kecuali pasti ada efeknya dalam dirinya. Syarita beli ton sempajana tapi tidak merubah orang yang salat, tidak mungkin. Kenapa? Ini jaminan Allah dalam Quran. Kalau tidak percaya, buka Quran surah 29 Al-Anbiya ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Alkitab. Wa aqimis salat, dan dirikan salat. Kenapa? Apa hikmahnya? Inna salat, karena salat yang benar. Kami memang salat sepanjang dia atau orang ustaz, ya ada salat yang tidak benar.
Dijamin orang yang seperti ini sholatnya pasti tidak membekas. Tidak membekas. Tegara na kena masempajang tapi magatirangi rakaana na manuai mapitoe. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kurang masempajang. Orang yang seperti ini dijamin biar sejuta beribu rakaat sholatnya tidak akan menghujam di dadanya. Maka Nabi pernah suatu saat, engkau tahu Mas Sempajang, Arab Badui masuk datang sholat. Ketika sholatnya seperti itu, tidak ada tumakninanya. Elok misalnya agama sedia rupa tahu, jangan dilihat dari janggutnya. Jangan dilihat dari sorbannya, tidak. Jangan dilihat dari panjangnya jilbabnya, tidak. Lihat caranya dia sholat. Kalau tidak ada tumakninana, kalau tidak ada ketenangan dalam sholatnya, biar beribu-ribu ayat keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa agamanya rusak. Sampai di sini kembali kepada firman Allah Quran surah Al-Ankabut ayat 29 Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Apa hikmah kenapa Allah perintahkan kita salat? Innas salat, anak-anak yang dirahmati Allah, salat itu kalau sudah benar, indikasinya, tandanya kutonan di serta. Coba lihat. Ini indikasi dalam Quran, bukan dari saya. Indikator, tanda, ciri narik kutonan di sempajannya sedia rupa tahu. Apa kata Allah? Quran surah Al-Ankabut 29 ayat 45. Innas salat, sesungguhnya salat yang benar. Ciri-cirinya apa? Indikasinya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu mencegah, menghadang, melarang orang yang melakukannya, mendirikan salat itu dari fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya atau fahisha adalah dosa yang biasa berkenaan dengan zina. Yang tanda-tanda kiamat adalah merajalelanya perzinahan. Itu tanda-tanda kiamat. Anak-anak yang dirahmati Allah, Riolo dulu saya masih dapati betul. Jarang sekali di kampung kita dengar mana biar anak-anak masolang. Jarang sekali. Kalaupun ada dulu kejadian seperti ini, orang tuanya tomatoan na amurena sed di kampung masiri natiwi lau anakna. Hari ini tanda kiamat hampir di setiap tempat kita dengarkan. Masolah si Mbak Yanu, mana si Gade Yanu. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anakku yang ada di tempat ini menjelang buka puasa, doa kita mustajab, semoga dijaga oleh Allah. Dan jangan mau dibodoh-bodohi sama laki-laki. Nikmat sesaat, menangis 90 hari, masalahnya. Makanya pakai akalmu. Sebagaimana anak-anakku yang dirahmati Allah, hati-hati yang laki-laki. Seperti apa engkau hari ini? Zina itu hutang. Yang namanya zina irren. Maksudnya Ustaz, siapapun hari ini maka seorang jagai nanti anak perempuanmu, karena engkau harus membayarnya pada anak perempuanmu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba rusak anaknya, coba cek bapaknya dulu. Jangan-jangan dia membayar hutang yang sudah dilakukannya dulu. Sekali lagi jemaah rahmat Allah, salat itu apa indikasinya? Mencegah dari perbuatan fahisyah, dosa yang berkaitan dengan zina. Berarti kalau ada orang nekakutin dulu mas sempajang, ya kubani toin kan di masjid, tapi tidak bisa meninggalkan zina macule makunrai engkau benina, tapi tetap dia berzina walaupun tipis-tipis. Maksudnya tipis-tipis Ustaz, na telefoni benina atau nang kamu to benina. Hai masyaallah karo hitam deh. Nah, nanti nang kana padangi benina pakuro nang sana benina tahu. Dan itu ada istrinya. Kalau ada orang biar jidatnya di sini hitam semuanya, katakan solatnya pasti rusak di hadapan Allah. Karena seandainya benar solatnya, tidak mungkin tidak dijauhkan Allah dari maksiat, dari zina. Yang kedua, ada orang yang kasih dulu sempajang, alena imang, tapi korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya,
Ada orang nama galak sempajana tapi lidahnya di sekolah diseng ya tungkani buanu kani bapaan ada gala bagaimana lihat ini dia gagal dulu dia ujaki. Hati-hati mesti ada yang salah dalam salatnya. Karena seandainya salatnya benar, Allah jamin pasti menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sampai di sini. Ini baru satu contoh salat bahwa tidak ada ibadah, tidak ada syariat yang Allah perintahkan kecuali ada hikmah pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita mau bahas apa pelajaran yang kita ambil dari puasa. Jangan sampai puasa siwulan, tidak makan, tidak minum, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya sehari-hari dengan hikmah-hikmah puasa. Apalagi anak-anakku, Masya Allah ini sudah balik dan ini puasa pasti yang kesekian kalinya. Sebelum saya menyebutkan, siapa yang bisa menyebutkan apa pelajaran dari ibadah puasa dalam kehidupan kita sehari-hari? Puasa itu mengajarkan kita 1, 2. Siapa yang bisa menyebutkan langsung angkat tangan? Insya Allah disiapkan hadiahnya Quran. Ya, yang bisa menjawab. Silakan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari? Silakan angkat tangan. Ini pertanyaan terbuka umum. Yang mau Quran silakan. Ya kekurangannya. Ya silakan. Ya silakan berdiri. Masya Allah berdiri. Kalau ada mic jauh lebih baik. Kalau ada mic dikasih adik kita untuk kemudian. Ya. Tidak ada mic ya. Cuma satu. Oke. Oke, langsung dijawab. Yang dapat kita pelajari di dalam ibadah puasa yang pertama, kita dapat belajar sabar, menahan sabar. Allahu Akbar. Puasa mengajarkan kita sabar. Karena adik kita ini yang pertama kali menjawab, berarti hadiahnya ditambah Quran plus parfum untuk Idul Fitri. Takbir. Allahu Akbar. Sebanyak kau fan ini aku betul-betul selain ini aku tapi dia negara ini aku. Oke, itu baru satu pelajaran. Puasa Allahu Akbar mengajarkan kita sabar. Masuknya Ustaz? Jelas. Kan kalau kita puasa tidak boleh marah-marah. Kata Nabi, "Fa'in hajjaka." Kalau ada orang yang mendebatmu, elok kau nak balik si jagur nak puasa dan kamu berpuasa, kau katakan inni shaimun, tabi saudara mau puasa kan? Tapi pun kita buka belok, enggak seperti itu. Maksudnya katakan apa? Kata Nabi, inni shaim. Tabi mau puasa kan? Sebenarnya dia mau puasa Nabi, dia meriak kedua. Tapi puasa betul, ini puasa itu mengajarkan kesabaran. Maka mestinya orang yang sudah benar sering puasa itu bertambah kesabarannya. Oke, satu. Ada lagi yang lain bisa memetik pelajaran dari puasa? Ada yang lain? Oke, perempuannya silakan. Insya Allah saya masih muda Wan Kalina Mufah. Silakan. Berdiri, ya. Puasa mengajarkan kita untuk Masya Allah. Puasa mengajarkan kita supaya jauh dari maksiat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini juga jawabannya benar. Mohon nanti panitia dicatat namanya, siapa namanya. Khusus tadi yang menjawab pertama plus parfum. Ya kalau yang ini ya plus parfum juga untuk bapaknya ya. Ya, untuk dikasih bapaknya bukan untuk dirinya, karena perempuan itu tidak boleh tercium parfumnya sama laki-laki. Naga Ustaz atau si tabale ya. Kata Nabi itu parfum laki-laki tercium baunya tidak ada warnanya, itu parfumnya laki-laki. Parfum perempuan ada warnanya tapi tidak tercium baunya. Tapi tabale makwe makun mana malai ya. Itu pun di luar rumah nasabah di dalam bulan laporannya suaminya, Ustaz suaminya gosong mau bisa office ya mau ya kena parfum kalau di sekolah ya. Ini kesalahan, maka jangan salahkan kenapa ada banyak perceraian, ada masalah karena memang kita tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dalam rumah tangga kita.
Terakhir, kita ambil jawaban terakhir. Ada sebelum saya sebutkan beberapa pelajaran. Masya Allah, selamat datang Pak Desa. Ada lagi yang mau menambahkan pelajaran dari ibadah puasa dari anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Oke, silakan. Masya Allah, yang pakai jaket merah. Kelas berapa? Dari mana? Masya Allah. Asal? Wajahnya memang wajah magenrah ya. Silakan. Puasa itu mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Betul. Jangankan yang maksiat, jangankan yang haram, yang halal saja diperintahkan untuk ditinggalkan. Yang ada saja istrinya tidak boleh itu. Siang-siang Ramadan, tangaso, nalokai benena, sedena mahin, dia tidak bisa. Kufure bafana burafi buka, kufarli yanar wala buka, boleh. Sebagian ulama membolehkannya. Sampai di sini anak-anak rahmatullah, ada 3 pelajaran disebutkan adik-adik kita. Puasa mengajarkan kita apa? Sabar. Yang kedua, puasa mengajarkan kita agar jauh dari maksiat. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita supaya menahan hawa nafsu. Termasuk yang selama ini suka makan, saya termasuk paling tidak kuat kalau tidak makan. Jadi kalau sudah ada makanan enak di depan saya pernah divonis sama dokter kena penyakit liver akut, lalu kemudian terapi. Dokter saya itu bilang, Ustadz tidak boleh makan durian ya. Insya Allah Pak Dokter. Sampai saya ke Papua, ke Fakfak waktu itu, tiba-tiba datang si karun lopo durian dengan berbagai warna, karena masalah senang, karena putih, karena unyi. Hari pertama saya masih bisa Bismillah, Bismillah, malasaka. Hari kedua kasih si karun lopo, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah sehat. Tapi itu kalau duriannya bagus. Ciri-ciri durian yang bagus itu tidak banyak airnya. Dia nama kuai, itu masih bagus, gasnya kurang. Tapi kalau sudah encer ini berarti gasnya itu tinggi. Adik-adik yang rahmatullah, sikat karena tinggal 3 menit. Ada 3 pelajaran puasa yang ingin saya tambahkan dari ustazah yang tadi Masya Allah sudah menyampaikan 3 pelajaran dari puasa. Yang pertama, barang siapa yang sudah sering berpuasa tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, mesti ada yang salah dalam puasanya. Karena puasa itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau sholat, orang lihat kita sholat, nah itu tetangga tak lemas sepanjang. Sholat itu dilihat sama orang. Makanya orang munafik itu ciri-cirinya orang munafik. Ia pada sempajak kuditai. Ia pada mageloh sempajak. Nita ka ahwatih. Allahu Akbar. Iya khusyuk padita. Si senna dega kami itu. Allah Akbar. Itu ciri-ciri orang munafik. Yura'unan nas. Dia sholat supaya ingin dilihat oleh manusia. Sholat dilihat sama orang. Haji dilihat juga sama orang. Jelaslah kalau haji kan saya di kampung Mantarai. Ibadah apa lagi? Ibadah zakat juga dilihat sama orang. Dibawa ke masjid. Tadi memang elok masuk dilihat, disaksikan sama imam. Apalagi umroh lebih-lebih. Umroh Masya Allah, update status. Hai guys, ikan aku di guys. Hai guys, apa di mundur dikasih tanya asli guys. Elok kalau dikatanya dek boleh guys. Semua ibadah itu dilihat illa saum, kecuali puasa. Hanya Allah dan kita yang tahu kalau kita benar-benar puasa. Jangankan tetangga beneta bawa belum tentu tahu. Siapa tahu 5 buku ditoleh atau telur papa ditoleh di mulut. Dia gimana? Minum gati. Tidak ada yang tahu. Maka kata ulama, ibadah puasa itu mendidik seorang muslim untuk senantiasa takut merasa dilihat oleh Allah. Karena ini ibadah, satu-satunya ibadah yang betul-betul mendidik kita untuk senantiasa diawasi oleh Allah. Karena memang tidak ada yang tahu kita ini puasanya benar atau tidak kecuali hanya Allah dan kita yang melaksanakan puasa. Ada satu kisah anak-anakku dirahmati Allah, sedikit saya kisahkan.
Ada seorang anak muda mendatangi seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Kata anak muda ini, "Ya Imam, saya ini mau tobat dari maksiat. Tapi boleh tidak? Kalau suatu saat kepepet dek kulit tahan nih bermaksiat, boleh tidak saya bermaksiat sesekali habis itu tobat lagi?" Apa kata Ibrahim ibn Adham? Boleh. Boleh bermaksiat. Tapi syaratnya 5. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, silakan engkau bermaksiat. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali bermaksiat. Apa 5 syarat tersebut? Kata Ibrahim ibn Adham yang pertama, silakan bermaksiat selama engkau tidak memakan dari rezeki Allah. Bisa kira-kira kita bermaksiat atau tidak? Tidak ada yang bisa kalau begitu. Kata Ibrahim ibn Adham selanjutnya, 2. Silakan engkau bermaksiat, silakan engkau melakukan dosa di hadapan Allah. Syaratnya, kalau tadi yang pertama apa? Tidak boleh makan dari rezeki. Syarat keduanya, silakan bermaksiat. Syaratnya, Allah tidak melihatmu bermaksiat. Bisa tidak? Sewa hotelmu, dia tu minta tahu. Hotelmu disewa kontrol, bela-belain, sijai, sidra, Makassar. Ifigau, natanya buangi. Kan itu kami minta. Apakah Allah tidak melihat? Ibadah puasa, kata ulama, semestinya mendidik kita merasa dilihat sama Allah. Tidak ada tempat kita bermaksiat tidak dilihat oleh Allah. Kenapa ada orang di kantor dia rubah itu data, diambil yang bukan haknya supaya mempercepat dirinya kaya? Ada orang berani bermaksiat walau tidak dilihat sama istrinya, tidak dilihat sama orang tuanya. Kata kuncinya bahwa merasa tidak dilihat oleh Allah. Itu saja. Nah musibah kalau setiap tahun puasa maksiat juga jalan. Jangan-jangan tidak ada bekasnya ini puasa. 3, kata Ibrahim ibn Adham, silakan bermaksiat. Apa tadi yang pertama? Jangan makan dari rezeki Allah. Yang kedua, bermaksiat muka tapi ajak kau naik buangin. Yang ketiga, silakan bermaksiat selama bukan di bumi Allah. Tega na unrona tanya bumi na buangin. Ujungnya syarima ya bumi na muta buangin. Tidak ada. Yang keempat, silakan bermaksiat. Lakukan apa yang kamu inginkan. Syaratnya kamu bisa negosiasi dengan malaikat maut, undur kidolo sesebroh. Kalau kak toba baja. Kalau bisa engkau suruh malaikat maut mengundur kematianmu, silakan bermaksiat. Ada kira-kira orang yang bisa mengundur malaikat maut? Tidak ada. Yang keempat, kata Ibrahim, yang kelima, silakan bermaksiat selama nanti di akhirat risori mundinna fuange, engkau bisa menjamin melawan malaikat tidak dimasukkan ke neraka. Ya kumule balik ke malaikat anak fuange, silakan bermaksiat. Kalau tidak, jangan sekali-kali bermaksiat. Ini pelajaran pertama dari puasa saya tambahkan. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa takut, matau rifuange, merasa dilihat oleh Allah. Karena satu-satunya ibadah hanya kita dengan Allah yang tahu adalah puasa. Murai minum atau dina dia tak bisa kecuali kita dengan Allah. Yang kedua, anak-anak akan dirahmati Allah, jemaah dirahmati Allah. Puasa mengajarkan kita menjaga lisan. Hati-hati ini. Orang Bugis, Hugi Mutoka. Salah satu kebiasaan kita ialah Hugi fangujaran. Ya ton na bolong, ya ton na mabukti agawi ko tu, umur ka itu. La haula. Hai punya, la ko ini. Hati-hati ini, ya. Ada berapa surah dalam Quran, anak-anak yang dirahmati Allah? Ada berapa surah dalam Quran? 100. Mumtaz. Dari 114 surah dalam Quran, hanya 3 surah diawali dengan ancaman. 1, Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Neraka, onrona, kecelakaan, kebinasaan, tempat orang yang melakukan kecurangan. Mestinya bukan orang ini yang lolos, tetapi nasabah keluarga, orang dekat. Nah, pakapimu bawa anak ditanya Tuhan. Wailun lil mutaffifin. Apakah engkau mengira Allah tidak melihat apa yang kau lakukan? 1. Yang kedua,
Surah yang diawali dengan ancaman adalah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka, neraka tempatnya. Siapa? Orang yang suka mengejek, menghina, mencela, pamujarin. Hai demi tele, aku pance. La haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati. Puasa itu mengajari kita supaya apa? Hati-hati dengan lisan. Yang ketiga, surah yang diawali dengan ancaman apa? Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Terakhir sebelum kita buka puasa. Apa tadi yang pertama pelajaran dari puasa? Mengajar kita untuk senantiasa takut, merasa dilihat oleh ya 50 tahun nikmat puasa tetap maksiat jalan. Jangan-jangan memang puasa ada yang salah. Mulai dari niatnya, cara berpuasanya, tidak meninggalkan maksiat. Puasa tapi timun adik najagai sehingga puasanya itu tidak berdampak. Yang kedua, puasa itu mengajar kita untuk apa? Menjaga lisan. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Ya Romatu dan perangnya mata neraka. Apa yang paling banyak sebabnya manusia masuk neraka? Kata Nabi, dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Nabi menunjuk apa? Lidah. Yang kedua Nabi menunjuk di antara dua paha kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan nanti manusia. Tidak menjaga kemaluannya, sering berzina. Yang kedua, tidak menjaga lisannya, menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita menjadikan Ramadan kali ini terbaik, dan puasa yang kita jalankan karena Allah memberikan dampak menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup sama-sama kita berdoa. Silakan diaminkan doanya. Barang siapa yang mengaminkan doa maka seperti orang yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafart. ولا غما ولا هما إلا فرج ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan buka puasa bersama sore hari ini kecuali siapapun yang memiliki dosa di antara kami. Ampunkan dosa-dosa kami Allah. Ya Rahman, jangan biarkan kami meninggalkan dosanya kecuali Engkau berikan hidayah kepada anak-anak kami, kepada setiap di antara kami. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang sakit di antara kami, Engkau telah sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami menutup buka puasa bersama kami sore hari ini kecuali ya Allah Engkau mudahkan setiap keinginan, setiap hajat di antara kami ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, itulah tadi acara tausiah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Makkah. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kan alhamdulillah buka puasa sudah waktunya. Marilah kita bersama-sama berbuka puasa dengan terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Doa yaitu doanya doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima di sisi Allah
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.